Assalamualaikum, hai teman-teman. Nama saya Zaira Wahyu. Kali ini aku mau memberikan informasi menarik yang akan menambah wawasan dan semangat belajar kalian. Topik yang akan aku sampaikan kali ini adalah tentang komunikasi. Yuk langsung masuk ke pembahasan. Nah, kali ini aku mau membahas tentang komunikasi. Jadi, komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain. Hal terpenting dari komunikasi adalah adanya kegiatan menafsirkan perilaku yang ingin disampaikan oleh seseorang. Proses komunikasi diawali oleh komunikator memberikan pesan kepada komunikan sehingga menimbulkan sebuah efek. Proses komunikasi membutuhkan 3 komponen, yaitu komunikator, komunikan, dan pesan. Nah, dari 3 komponen itu aku nih mau ngebahas satu-satu dulu. Jadi, yang pertama tuh ada komunikator kan. Komunikator itu merupakan seseorang yang menjadi sumber informasi bagi komunikan. Komunikator bertugas menyampaikan pesan kepada komunikan. Kemampuan yang perlu dimiliki oleh seorang komunikator itu yang pertama, komunikasi verbal, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Yang kedua, pemahaman substansi yang akan disampaikan. Yang ketiga, kredibilitas yang baik di hadapan audiens atau komunikan. Yang keempat, pemilihan media komunikasi yang tepat. Yang kelima, mengantisipasi gangguan yang mungkin timbul saat penyampaian pesan. Yang keenam, memberikan tanggapan kepada komunikan. Nah, komponen yang kedua itu komunikan. Jadi, komunikan adalah orang yang menerima pesan atau audiens dari pesan yang disampaikan oleh komunikator. Komunikator terdiri dari individu, kelompok, institusi, atau masyarakat umum. Jadi, individu yaitu seseorang yang akan diajak berkomunikasi secara langsung atau kayak ngobrol sama teman gitulah. Terus kayak lagi ngobrol sama teman berdua doang, terus kayak misalkan sama orang tua jadi gitu. Terus kalau kelompok yaitu sekumpulan individu yang memiliki persamaan latar belakang sosial. Misalkan kayak ngobrol lagi diskusi gitu kan, itu kelompok gitu ya. Terus yang ketiga itu institusi, yaitu sekelompok individu yang tergabung secara formal dalam sebuah organisasi. Yang keempat itu tadi masyarakat umum. Masyarakat umum yaitu khalayak umum tanpa memandang latar belakang, kelompok sosial, ekonomi, dan budaya yang dimiliki. Nah, komponen yang terakhir yaitu pesan. Pesan berupa informasi yang akan dikirim oleh komunikator kepada komunikan. Pesan dapat disampaikan secara verbal atau non-verbal. Pesan juga dapat disampaikan secara langsung maupun lewat media-media tertentu. Jenis pesan berdasarkan sifatnya, yaitu pertama, pesan informatif, yaitu pesan yang berisi fakta dan data yang digunakan untuk mengambil suatu simpulan serta keputusan sendiri. Yang kedua, ada pesan persuasif, yaitu pesan berisi ajakan yang dapat memengaruhi kesadaran manusia bahwa pesan yang disampaikan akan memberikan suatu perubahan. Yang ketiga, ada pesan koersif, yaitu pesan yang bersifat memaksa dengan adanya sanksi. Bentuk penyampaian pesan dapat berupa agitasi yang menumbuhkan tekanan di kalangan komunikan. Nah, tadi kan komponen-komponennya udah, terus sekarang ada yang namanya media komunikasi atau channel. Media komunikasi adalah suatu sarana yang dipergunakan sebagai alat komunikasi dari komunikator kepada komunikan agar dapat memahami isi pesan. Jenis media komunikasi yaitu pertama, media komunikasi personel, yaitu media komunikasi yang digunakan oleh 2 orang atau lebih. Contohnya kayak WhatsApp, Line, Telegram, Instagram, Facebook. Terus yang kedua, ada media komunikasi massal atau sering disebut sebagai media massa.
yaitu media komunikasi yang digunakan untuk mengomunikasikan pesan dari satu individu atau beberapa orang kepada masyarakat sehingga dapat berdampak luas bagi khalayak. Contohnya kayak surat kabar, televisi, website, link, gitu-gitu lah ya. Nah, ada juga nih yang namanya efek pesan atau feedback. Kesuksesan suatu pesan dilihat dari dampak yang diberikan oleh komunikator kepada komunikan. Efek sebuah pesan dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, perubahan pengetahuan, yaitu penambahan pengetahuan komunikan sebab pesan dalam komunikasi yang diterimanya. Yang kedua, perubahan sikap atau perilaku, yaitu perubahan tingkah laku komunikan setelah menerima pesan. Nah, itu tadi informasi yang bisa aku sampaikan. Semoga penjelasan yang aku sampaikan bisa kalian pahami dan bisa menambah wawasan dan semangat belajar kalian. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.